subscribe ya. Lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang bab baru yaitu mengenai trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Mari langsung saja kita simak penjelasannya. Trigonometri ini saya kira mungkin masih asing ya di telinga kalian. Apa sih trigonometri? Tri itu 3, gonometri itu apa ya? Gitu. Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan trigonon atau artinya adalah 3 sudut dan metron adalah mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Trigonometri merupakan ilmu pengukuran sudut dengan ciri utamanya terdapat istilah sinus atau biasanya disingkat dengan sin. Selanjutnya ada kosinus, biasanya disingkat dengan cos. Ada tangen, disingkat dengan tan atau tg ya biasanya. Sekan disingkat dengan sek, sec. Kosekan disingkat dengan kosek. Dan kotangen kita singkat dengan kotan atau ctg. Salah satu istilah tersebut yaitu tan atau tangan gitu ya. Fungsi tangan sering digunakan dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran ketinggian dan juga jarak. Jadi trigonometri ini sangat berguna pada kehidupan sehari-hari. Trigonometri ini juga kalau kita pelajari lebih lanjut bisa kita gunakan untuk menentukan kapankah tanggal Idul Adha atau Idul Fitri di tahun depan kayak gitu. Tanggal 1 Januari itu akan jatuh di hari apa kayak gitu. Itu bisa kita hitung dengan trigonometri. Tapi itu untuk penghitungan lebih lanjut dan di sini kita hanya akan mempelajari tentang dasarnya saja. Gitu. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada trigonometri ini? Nah, yang pertama adalah ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Itu meliputi ukuran sudut, perbandingan segitiga siku-siku, ada perbandingan trigonometri sudut istimewa. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, perbandingan trigonometri di kuadran 1, sudut di berbagai kuadran yang berelasi dengan sudut di kuadran 1, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Selanjutnya ada juga identitas trigonometri, itu meliputi identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan juga identitas Pitagoras. Tentu kata-kata Pitagoras ini sudah tidak asing lagi ya. Selanjutnya ada aturan sinus dan juga kosinus dalam segitiga. Yang akan kita pelajari ada aturan sinus, aturan kosinus, dan juga luas segitiga. Nah, itu cakupan materi untuk bab trigonometri ini. Jadi, secara subbabnya di sini ada 3, yaitu ukuran sudut dan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, identitas trigonometri, dan juga aturan sinus dan juga kosinus dalam segitiga. Nah, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Dan lebih spesifiknya lagi, kita akan membahas tentang ukuran sudut. Nah, seperti yang kita tahu, ukuran sudut itu ada 2, yaitu derajat dan juga radian. Kalau derajat, saya yakin kalian semua sudah paham, sudah tahu gitu ya. Kalau radian, mungkin ini hanya ada beberapa yang tahu, hanya ada beberapa yang mengetahui, belum semuanya. Nah, di sini kita akan pelajari kedua ukuran sudut tersebut. Satu, ukuran sudut yaitu ada derajat dan juga radian. Satuan sudut yang telah kita pelajari adalah satuan derajat dan radian. 1 derajat itu diartikan sebagai 1/360 derajat putaran mengelilingi satu titik tertentu. 1 radian bisa kita singkat dengan 1 rad adalah perbandingan antara panjang busur lingkaran dengan jari-jari lingkaran.
Jadi di sini kita punya 2 radian, 2 pi radian. Jadi kalau radian itu kita menggunakan pi ya di sini. Kalau di lingkaran itu biasanya nilainya adalah 3,14 atau 22/7, tapi di sini nanti berbeda. Nah, mari coba kita pelajari bagaimana pi di sini akan kita gunakan. 2 pi radian sama dengan 360 atau bisa kita tuliskan 2 pi sama dengan 360. Maka pi rad sama dengan 180 derajat. Dapat dari mana 180 derajat ini? Yaitu ini, 360 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 180. Atau bisa kita tulis dengan pi sama dengan 180 derajat. Jadi nilai pi itu adalah 180 derajat. Dalam pi radian sama dengan 180 derajat didapatkan 1 radian itu adalah 180 dibagi dengan pi. 180 dibagi dengan pi di sini 3,14 sama dengan 57 derajat 18 menit. Itu. Dari 180 derajat sama dengan pi radian akan didapatkan 1 derajat itu sama dengan pi dibagi 180 derajat radian sama dengan 0,017 radian. Nah, jadi di sini kuncinya. Ini ya kuncinya ada di sini. Dan juga ini. Terus diingat-ingat bahwa 1 radian itu adalah 57 derajat 18 menit. Dan juga 1 derajat itu sama dengan 0,017 radian. Mari langsung saja kita coba untuk beberapa soal. Kita ubah dari derajat menjadi radian dan juga radian menjadi derajat. Contoh yang pertama, di sini ubahlah ukuran-ukuran sudut berikut dalam satuan radian. Dari yang A dulu. Yang A itu adalah 50 derajat. Kita ubah menjadi bentuk radian. Bahwa tadi kita tahu 1 derajat itu sama saja dengan 0,017 radian. Maka tinggal kita kalikan. 50 dikali dengan 0,017 radian. Didapatkan hasilnya adalah sekitar 0,85 radian. Atau bisa kita hitung dengan seperti ini. 50 derajat itu sama saja dengan 50 derajat dibagi dengan 180 derajat dikalikan dengan pi rad. Dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 10 ya. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, maka hasilnya adalah 5/18 pi rad. Jadi kalian boleh memilih mau menggunakan yang atas ini atau yang bawah ini. Selanjutnya yang nomor B. Yang B itu berapa? 120 derajat. Kalau kita hitung menggunakan 0,017, berarti 120 dikalikan dengan 0,017 rad. Maka didapatkan hasilnya sekitar 2,04 radian. Atau 120 derajat sama dengan 120 derajat per 180 derajat pi rad. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 30 ya. 120 dibagi, sama-sama bisa dibagi 60 ya ini. 120 dibagi 60 itu dapatnya 2. 180 dibagi 60 dapatnya 3. Berarti 2/3 pi radian.
kita akan mengerjakan soal nomor 3, tapi nomor 3 ini langsung kita kerjakan dengan rumus yang kedua atau rumus yang ini gitu ya. 210 derajat sama dengan 210 dibagi dengan 180 derajat dikali dengan pi rad. Hasilnya berapa ini? Sama-sama dibagi dengan 3 ya. 30 ya, dibagi 3. 210 dibagi 30 hasilnya 7. Terus 180 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 6. Jadi ini 7/6 pi radian. Nah, itu tadi untuk mengubah dari ukuran sudut derajat menjadi radian. Sekarang kita coba masuk contoh yang kedua, yaitu kebalikannya dari radian menuju ke derajat. Nah, soal yang pertama, 1/5 pi radian akan kita ubah menjadi satuan derajat. Caranya bagaimana? Jadi 1/5 pi kita kalikan dengan 180 per pi. Karena ini sama-sama pi, berarti boleh kita coret. Berarti tinggal apa ini? 180. Ini ada derajatnya ya. 180 derajat dibagi dengan 5. Berapa? 180 derajat dibagi 5? 36 derajat. Nah, seperti itu. Untuk mengubah dari radian menjadi derajat. Dikalikan dengan 180 derajat per pi. Yuk, kita coba untuk soal yang kedua, yaitu soal B. Di situ ada 1/12 pi rad sama dengan 1/12 pi dikalikan dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Karena sama-sama pi, boleh kita coret. 180 derajat dibagi dengan 12. Bisa kita bagi 180 dibagi 12 berapa? 15 derajat. Jadi 1/12 pi rad itu sama saja dengan 15 derajat. Gitu ya. Nah, satu lagi soal yang C, kita coba bareng-bareng. Di situ ada 7/12 pi radian. Sama dengan 7/12 pi. Kita kali dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nih. Ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 3, dapatnya 4. Ini dibagi 3, dapatnya 6, berarti 60 ya. 7 dikalikan dengan 60, hasilnya adalah 105 derajat. Nah, itu tadi untuk mencari dari satuan radian menuju ke satuan derajat. Silakan dipahami dulu, boleh di-play ulang videonya dari awal atau dari contoh soal yang pertama tadi sama contoh soal yang kedua. Silakan dipahami terlebih dahulu untuk ukuran sudut ini, terutama dalam mengubah derajat ke radian ataupun dari radian ke derajat. Itu ya, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.